kerja di teknik pertambangan tuh apa sih, Haura? Kalau boleh tahu? Oh itu di Indo ataupun di sini tuh banyak banget. Apalagi di sini. Di sini kan Australia itu emang tempatnya tambang banget kan. Salah pendapatan mereka salah satunya itu dari yang besar itu dari tambangnya gitu. Tapi Ya, kalau boleh tahu, kalau misal kita mau ke sana dengan dana pribadi tuh berapa sih budget yang harus disiapin? Kalau untuk pribadi itu dari visa aja itu udah visa dan Halo Saners, balik lagi sama aku di podcast Majalah Sunday, tempat kalian dengerin podcast tentang dunia kuliah. Nah, di sini kita bakal ada di segmen bekal masuk kampus, di mana kita dengerin narasumber kita yang bakal sharing tentang dunia kampusnya. Nah, kalau kalian kemarin suka banget nih dengerin podcast kita yang ngundang narasumber yang sedang berkuliah di luar negeri, kali ini kalian keturutan lagi nih dengerin narasumber yang berkuliah di luar negeri. Nah, boleh banget langsung aja nih kita kenalan langsung sama narasumber kita. Boleh banget nih Haura kenalan diri dulu. Boleh nih di-mention IG-nya juga. Terus dulu tuh alumni SMA mana sih gitu. Oke. Makasih Safuro. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Haura. Sekarang aku lagi kuliah di University of Western Australia, jurusan Mining Engineering. Jadi aku asalnya itu dari Pekanbaru Riau, dan dulu SMA-nya itu di Mandua Kota Pekanbaru. Kalau mau akun Instagramku itu Hauraru, Haura double RU. Oke, boleh banget teman-teman kalau mau tahu kehidupan Haura, boleh banget di follow Instagramnya. Oke, nih kan Haura tuh dulunya tuh dari Pekanbaru. Nah, boleh nggak di-spill? Sekarang tuh Haura nih ada di mana dan kuliah di mana gitu? Oke, jadi posisinya sekarang aku lagi di Perth, Australia. Sekarang aku lagi kuliah di University of Western Australia, jurusan Mining Engineering. Oke, jadi Haura ini kuliah di Australia ya teman-teman, di University of Western Australia. Oke, kalau boleh tahu dulu tuh Haura gimana sih perjalanannya bisa ke sana gitu? Emang dari awal tuh tujuannya mau ke sana atau dulu tuh udah pernah nih nyoba universitas yang ada di Indonesia tapi ternyata lebih cocok di sana gitu? Gimana sih ceritanya? Oke, ini kayaknya bakal panjang ya karena harus mengulik lagi ke belakang. Jadi cerita awalnya itu dulu aku kelas 10, itu masuk SMA itu aku masuk ke kelas Olimpiade namanya. Jadi aku di sana itu emang dikhususkan cuman untuk belajar Olimpiade untuk persiapan ikut OSN dulu, Olimpiade Sains Nasional. Jadi di sana aku itu emang cuman pelajaran kelas sama Olimpiade gitu, dan aku nggak dibolehin ikut ekskul, ikut OSIS gitu segala macam. Jadi cuman fokus belajar Olimpiade aja gitu. Nah, jadi dulu itu tingkatnya dulu kelas 10 aku belajar Olimpiade, aku waktu itu lolos ke OSN, cuman belum medali. Nah, kelas 11 itu aku coba lagi dan OSN juga pada saat itu, dan di tengah-tengah aku mempersiapkan OSN aku kan jenuh ya. Jadi kayak aku cuman belajar Olimpiade, aku nggak boleh ikut kegiatan yang lain nih. Jadi aku kayak jenuh gitu. Terus aku kayak nyari beberapa orang yang iseng aja nih, nyari beberapa orang yang senior di perolimpiadean juga gitu. Jadi waktu itu aku nggak sengaja ketemu seseorang yang waktu itu dia baru aja keterima di kampus luar negeri. Waktu itu kampusnya di Korea, KAIS. Dan di saat yang bersamaan dia juga keterima di Singapura waktu itu, dan dia juga dapat beasiswa di Korea gitu. Jadi aku kayak wah keren ya gitu, bisa kuliah keluar gitu. Di sana aku baru ada kepikiran untuk pengen gitu kuliah ke luar negeri gitu. Kayaknya seru deh, kayaknya asik gitu. Terus aku kan cuman nyari tahu aja tuh, cuman kayak oh kuliah di luar negeri tuh gini loh gitu. Awalnya aku cuma tahu kayak kuliah di luar negeri itu
harus nyiapin IELTS gitu. Cuman makin kesini aku tuh kayak makin nyari tahu kayak kuliah ke luar negeri itu sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin selain IELTS gitu kan, karena nggak cuman itu yang dibutuhkan untuk kuliah di luar kan. Jadi aku kayak mulai nyari tahu apa aja ujian-ujiannya, terus beasiswanya apa aja gitu kan. Dan di saat itu aku baru tahu kalau S1 itu beasiswanya itu dikit banget. Karena kalau misalnya banyak itu kan dari Indonesia misalnya LPDP. Nah LPDP itu kan cuma untuk S2 dan S3 pada saat itu. Nah aku kayak mikir, kayaknya susah deh buat keluar negeri tanpa beasiswa gitu. Karena waktu itu aku bilang ke orang tua aku di saat aku kayak udah nyari tahu nih beberapa kampus yang kayaknya pengen aku coba gitu. Dan untuk nyoba pun bahkan kita ngeluarin biaya gitu kan. Dan untuk apalagi untuk berkuliahnya itu juga butuh biaya yang besar gitu kalau misalnya bukan beasiswa. Jadi orang tua aku bilang kalau aku misalnya pengen kuliah ke luar negeri, aku harus ambil beasiswa fully funded gitu. Dan pada di saat orang tua aku bilang kayak gitu, aku langsung kayak kayaknya susah deh gitu. Karena kalau misalnya ada beasiswa untuk S1 itu juga dari pemerintah luar negerinya itu sendiri atau dari kampusnya, dan itu jarang ada yang fully funded gitu. Biasanya tuh parsial gitu, dan itu juga susah banget gitu buat lolos gitu kan. Jadi aku kayak pas orang tuh bilang kayak gitu, kayaknya aku mikir kayaknya aku nggak di sini deh gitu, kayaknya aku nggak di luar negeri deh tempatku gitu, mungkin nanti S2 gitu kan. Nah jadi itu kelas 11 aku pas nyiapin OSN. Nah pas kelas 11 itu juga hasilnya keluar, ternyata aku waktu itu medali. Alhamdulillah waktu itu aku dapatnya perunggu. Aku waktu itu dapat perunggu itu di bulan November. Nah di bulan Desember itu aku dapat email dari Puskesmas. Puskesmas itu bawahannya Kemdikbud. Jadi aku dapat email kalau aku diundang untuk ikut seleksi beasiswa Indonesia Maju. Jadi kayak beasiswa untuk anak-anak SMA yang mau melanjutkan S1 di luar negeri gitu. Dan aku pas lihat itu kayak wow, ini aku angkatan pertama waktu itu, dan kok bisa ya kebetulan gitu. Aku angkatan pertama dan aku juga dulu sempat kepikiran untuk kuliah di luar negeri. Cuman karena aku ngelihat beasiswanya itu kayaknya susah deh untuk lewat gitu. Kalau beasiswanya itu dari pemerintah luar kan, biasanya itu susah banget untuk bisa jebol gitu. Nah, itu aku sempat ngubur beberapa bulan untuk kuliah ke luar negeri, dan di bulan Desember itu kelas 12 akhir semester 1 itu dapat email dan aku ikut seleksinya dong pastinya. Nah, pas aku ikut seleksinya itu ada beberapa tahapan, ada seleksi berkas. Jadi aku harus upload sertifikat prestasiku selama SMA, terus aku juga harus bikin esai, terus juga ada sesi wawancara. Nah, waktu itu cukup berat ya, karena aku anak SMA dan tiba-tiba disuruh ikut seleksi kayak gitu yang ibaratnya itu kayak profesional banget gitu. Aku selama SMA kan cuman belajar ini doang, cuman belajar olimpiade gitu kan, nggak pernah yang kayak kepikiran buat nyiapin wawancara beasiswa nih, nggak pernah gitu. Jadi lumayan hektik, dan itu cepet banget kan terjadinya karena kita waktu itu udah masuk semester 2 gitu. Nah lalu aku singkatnya lagi, aku itu dibiayain sama pemerintah untuk ikut tes IELTS waktu itu. Dan untuk ikut tes IELTS itu ada untuk lolos ke kampus di luar negeri itu kan ada batas minimal IELTS kan. Nah waktu itu aku pilihan kampusku itu bukan kampusku yang sekarang. Jadi dulu itu aku nembaknya itu di Singapura, di NUS sama NTU. Nah NUS itu aku akhirnya nggak daftar, dan NTU itu aku daftar tapi aku nggak lolos di NTU waktu itu. Jadi NTU aku nggak lolos. Nah baru aku masukin kampusku yang sekarang ke list kampus yang mau aku tuju gitu di laman beasiswa itu gitu. Nah pas aku udah tes IELTS, balik lagi pas aku masih tes IELTS sebelum aku daftarin kampusku yang sekarang, itu skor IELTSku itu rendah banget untuk writingnya ya, karena ada section reading, listening, writing terus dan speaking kan. Nah writingku itu jelek banget, dan kayaknya nggak ada kampus yang bisa nerima nilai skor IELTS aku pada saat itu gitu untuk writingnya. Jadi aku kayak harus retake lagi gitu, harus retake IELTS sampai minimal kampus itu
kampus yang persyaratan paling rendah itu nyampe gitu kan. Nah waktu itu IELTS writingku itu 5,5 gitu. Nah aku targetku itu 6 waktu itu, 6 minimal gitu, karena rata-rata kampus itu nerimanya itu di atas 6 semua per sectionnya itu semuanya harus di atas 6 gitu. Nah aku jadi harus retake lagi gitu. Nah setelah itu aku baru deh nilai IELTS sudah keluar, aku baru daftarin kampusku yang sekarang. Dan ya alhamdulillahnya dari beasiswa, dari BIM-nya itu lolos, dan dari kampusku juga lolos gitu. Jadi gitu sih ceritanya aku bisa kuliah di sini. Intinya karena dulu aku pernah ikut OSN, dan wah aku nggak tahu awalnya ikut OSN itu bakal di akhir itu bakal dikasih beasiswa kuliah, beasiswa ke luar negeri gitu. Cuman karena kebetulan aja gitu, karena nasib baik kebetulan di angkatan aku ada seleksinya gitu. Oke, berarti kalau ditarik dari awal, emang Haura tuh dari awal tertarik ya kuliah di luar negeri berarti. Oke, berarti terus di sana juga Haura dapat beasiswa, jadinya benar-benar nggak ngeluarin uang sama sekali ya? Iya benar, nggak ngeluarin sama sekali. Wah, keren banget nih Haura ya, berarti bisa sampai kuliah di luar negeri dapat beasiswa lagi gitu. Oke, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kamu pas dulu tuh keterima gitu kan? Biasanya kan kalau misal mahasiswa baru pertama kali keterima tuh yang paling dipikirin kan kayak, aduh masa ospeknya kayak gimana nih gitu. Sebenarnya kalau misal di luar negeri, khususnya di kampus kamu tuh ospeknya sama nggak sih kayak di Indonesia gitu? Oh, ospek ya. Kalau ospek itu beda banget, karena ospek itu di sini namanya itu OWIC, Orientation Week. Jadi kita itu kalau di Indonesia kan misalnya orientasi kita pakai kayak bikin name tag gitu kan, terus pakai baju putih, pakai ada dress code-nya gitu misalnya kan. Terus kita ntar dari pagi sampai sore misalnya ada kegiatan, terus dikelompokin, terus kita misalnya bikin yel atau ya kayak gitu-gitu kan. Nah kalau di kampusku itu dia itu orientasinya itu full seminggu sebelum mulai kuliah. Nah di situ itu kita gimana ya bilangnya, nggak semua orang itu wajib ikut orientasi, karena orientasinya lebih kayak festival gitu. Jadi kayak kita tuh dibawa keliling city gitu, keliling kota gitu kan. Terus kita kayak ada nanti setiap klub di kalau di Indo itu namanya UKM. Setiap UKM di kampus itu mereka bikin stand, terus mereka kayak nyebarin brosur-brosur gitu untuk maba-maba yang bingung nih mau masuk ke UKM mana gitu. Nah itu banyak banget di sana, itu ada banyak banget UKM gitu di sana. Dan kalau di Indo kan misalnya kita ada himpunan gitu kan. Nah kalau di sana itu kita nggak ada himpunan, jadi anak engineering nih mau join join klub psychology itu bisa gitu. Jadi nggak cuman tertutup terbatas untuk satu jurusan aja gitu kalau di sana gitu. Dan juga kita pas orientasi, sebelum orientasi itu kan kita dikasih pilihan, dikasih wadah untuk kita bisa khususnya untuk international student ya. Jadi kita itu dikasih wadah untuk bisa berkomunikasi dengan mentor gitu. Jadi di kampus itu ada uni mentor namanya. Jadi kayak student tahun-tahun akhir, tahun ketiga, tahun keempat gitu, mereka itu biasanya daftar dulu jadi mentor, terus ada trainingnya gitu untuk mereka. Nah mereka ini nanti bakal mentorin maba-maba ini yang biasanya international student, maba-maba international student ini untuk kayak ngarahin nanti kamu tuh di kuliah kayak gini, kayak gitu. Nah pas orientation day itu kita ketemu nih sama mentor kita gitu. Terus lebih kayak cerita-cerita gimana uni life gitu. Terus lebih cerita kayak di sini misalnya di sini makanan yang enak itu yang murah untuk student gimana ya, gitu sih paling. Terus ya nggak ada yang kegiatan yang diwajibkan gitu untuk kita gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih bikin kita enjoy gitu pas orientation itu. Jadi nggak yang kalau nggak mau datang juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, I see. Jadi waktu ospek itu kamu ketemu sama banyak orang kan ya? Kira-kira? Iya benar.
Iya benar kan. Jadi kalau misal kamu ketemu banyak orang, kira-kira susah nggak sih berteman sama orang yang dari antar negeri gitu, dari luar negeri, kayak apalagi culture dan lain-lainnya kan beda kan sama kamu. Ada nggak sih tips kalau misal kita tuh berkuliah di luar negeri, khususnya di kampus kamu, gimana sih cara nyari temennya gitu? Oke, jujur pertama kali baru nyampe itu salah satu permasalahan aku itu nyari temen. Karena itu gimana ya? Yang pertama, orang lokal itu mereka nggak mau temen, bukan mereka itu temennya dikit, jangan kan sama kita Asian gitu, sama antar mereka aja itu juga dikit gitu temennya gitu. Jadi untuk approach mereka itu agak susah gitu kan. Jadi mungkin awal-awal itu aku temenannya itu sama orang Asian juga gitu, orang dari China, orang China gitu kan, terus Vietnam gitu, orang Filipina gitu. Nah, karena aku kayak udah ngerasain gimana susahnya waktu pertama kali ya, waktu orientasi itu udah ngerasain pertama kali nyoba ngedeketin locals gitu, white people gitu. Aku nyoba deketin kayak kok susah gitu, kok mereka kayak nggak bisa diraih gitu kan. Jadi aku kayak lebih condong untuk pergi untuk nyamperin yang Asian kan. Nah jadi ya udah waktu itu aku banyaknya temenannya sama kenalannya itu sama orang Asia gitu, atau enggak orang bule, cuman mereka campuran Asia juga gitu. Jadi nggak yang pure bule itu susah gitu. Jadi ya itu sih paling gitu. I see. Berarti tapi sekarang Haura udah ada kan ya temennya pasti? Udah ada yang tapi tetap masih banyakan Asian-nya sih. Karena emang susah itu buat approach locals-nya gitu. Mereka juga yang temennya nggak banyak kan, jadi ya kalau misalnya di kelas, misalnya kita sekelompok di kelas gitu, kayaknya seru banget nih, kayaknya udah akrab nih, bisa nih kayak nongkrong bareng gitu. Terus pas di luar kelas kita tuh yang sedekat itu, pas di kelas di luar kelas itu kayak yang nyapa pun nggak gitu, kayak pura-pura nggak lihat, itu banyak gitu yang kayak gitu. Nggak aku dengan mereka, cuman antar mereka pun kayak gitu. Antar locals dan locals juga kayak gitu. Jadi ya lumayan susah gitu untuk berteman dengan orang lokal gitu. Oke, berarti emang mungkin cara berteman di sudut pandang mereka sama kita tuh beda kali ya? Iya benar. Kalau orang Indonesia tuh kan kayak seneng banget ya temenan sama banyak orang gitu, kayak nambah teman baru, oh besoknya ketemu lagi nih, nongkrong lagi nih. Terus kalau orang di sini enggak gitu. I see. Itu salah satu suka duka citanya ya berarti. Iya benar. Berarti kalau misal di teknik pertambangan sendiri tuh ada nggak sih project-project yang dibikin? Terus kalau misal dapat project kayak gitu, kamu dapat dana dari kampus juga nggak? Oke, kalau project itu project itu karena aku masih tahun kedua ya, baru awal tahun kedua. Jadi untuk project itu belum ada. Palingan unit yang sebelumnya aku mention yang mengharuskan aku untuk bikin report. Nah, jadi unitnya itu emang kayak kita tuh pura-puranya tuh jadi klien, pura-puranya itu kita kayak ngurusin klien gitu. Jadi kayak pura-puranya itu kita ngerjain project gitu. Nah, di unit itu gitu. Jadi kayak lagi simulasi untuk bikin project gitu. Palingan baru gitu sih. Tapi ntar tahun ke-3, tahun ke-4 itu pasti ada project dan di kampusku itu untuk syarat untuk lulus itu aku harus kerja dan terlibat dalam project itu minimal 450 jam. Itu sekitar 12 minggu, 3 bulan gitu. Jadi mau nggak mau kalau aku mau lulus aku harus ikut project kan gitu. Oke, I see. Tadi kan kamu sempat mention kan kalau kamu tuh anak beasiswa, berarti benar-benar udah nggak bayar sama sekali ini gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau misal kita mau kesana dengan dana pribadi tuh berapa sih budget yang harus disiapin? Untuk pribadi itu dari visa aja itu udah visa dan cek kesehatannya aja itu udah 7,5 juta gitu. Terus untuk visa sendiri kan, apalagi student, untuk apply visa student itu kan butuh banyak deposit kan. Jadi untuk visa turis aja itu di rekening itu udah harus ada 50 juta gitu per orang. 30 sampai 50 juta gitu per orang. Untuk turis aja. Turis itu kan paling masa mereka boleh mengunjungi Australia itu kan cuma 3 bulan.
Nah, bayangin kalau student yang 4 tahun di sini no limit bolak-balik ke Indo Australia bisa gitu. Itu aku nggak tahu ya depositnya berapa, kayaknya itu harusnya ratusan juta sih. Harusnya kayak misalnya tuition fee di sini itu kan per tahunnya. Kalau untuk jurusanku teknik pertambangan tuition fee-nya itu sekitar 420 juta per tahun. Nah, itu paling di rekening itu harus ada tuition fee per tahun gitu. Jadi ya di rekening itu harus ada sekitar 400-an juta gitu untuk bisa student visa student visa itu bisa di approve gitu. Nah, itu dari visa dan deposit, belum lagi untuk tuition fee-nya kayak yang aku mention. Tuition fee itu untuk jurusanku 420 juta per tahun, jadi sekitar 210 juta per semesternya. Nah, itu untuk tuition fee. Untuk biaya hidup sendiri, kalau untuk aku itu sebenarnya 20 juta itu udah lebih dari cukup per bulan. Karena dan itu untuk tipe tempat tinggal yang ini ya, yang kayak kita tuh ngekos. Kalau di Indo tuh kayak ngekos gitu di sini. Jadi kayak tinggal sama orang, ada ibu kosnya gitu. Nah, itu 20 juta cukup. Cuman kalau mau tinggal di apartemen itu harusnya itu 30 juta itu udah cukup sih kalau per bulannya, kalau mau di apartemen gitu. Nah, itu untuk biaya hidup, tuition fee, apalagi ya? Paling kalau mau bolak-balik Indo Australia sih. Kalau tiket itu kalau di Perth itu kan deket banget ya dari Indo. Beda waktunya aja cuma sejam gitu. Jadi kalau dari Jakarta itu, ini pasti kaget, kalau dari Jakarta itu bisa nyampe 900.000 doang. Jakarta Perth. Iya, AirAsia. Lebih mahal daripada Jakarta ke Pekanbaru. Jadi kalau jadi ada yang 900.000 gitu, naik AirAsia gitu, dari Jakarta ke Perth. Cuman kalau dari Perth ke Jakarta itu nggak ada yang semurah itu. Paling murah itu paling 1.900.000 gitu, hampir 2 juta. Jadi ya kalau mau PP itu ya berapa ya, 2,8 lah gitu, paling murah harusnya ya kalau PP kan Jakarta Perth gitu. Jadi benar-benar kalau nggak ada beasiswa ngeluarin banyak banget. Iya benar. Makanya aku tadi nggak dibolehin kan, pas aku cerita aku dibolehin sama orang tua aku daftar kampus web kalau misalnya ada beasiswa, karena emang sebesar itu biayanya gitu. Iya, bener banget sih. Jadi buat Sanders di luar sana, kalau memang kalian ada budget segitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang nggak ada, tapi kalau emang nggak ada, kalian harus struggle nih biar dapat beasiswa nih kayak Haura gitu. Oke. Biasa ini aku mau lanjut ke pertanyaan yang klasik banget sih. Biasanya kan kalau misal ada orang yang sekolah di luar negeri tuh sering kali ditanyain, kamu nanti kalau balik ke Indonesia bakal ngapain gitu. Kalau boleh tahu kamu nanti balik ke Indonesia tuh bakal ngapain? Mau lanjut S2 kah atau gimana kah gitu? Oke. Karena aku beasiswa ya, mau nggak mau aku harus balik. Karena nanti dikejar-kejar. Kalau nggak nanti saltiin di Twitter, ntar nggak balik. Jadi kalau rencana aku sendiri ke depannya itu karena aku udah ngerasain S1 itu baru 3 semester aja, aku kayak ya ampun capek ya ternyata sekolah tuh gitu. Jadi kayaknya S2 tuh aku pengen, bahkan sampai S3 aku tuh pengen banget gitu. Cuman kayaknya mungkin aku kerja dulu, ntar baru aku kalau misalnya dirasakan butuh, abis setelah kerja itu mungkin aku bakal lanjut S2 gitu. Dan sebenarnya aku sekarang itu punya 2 pilihan path sih. Yang pertama aku tuh pengen jadi akademisi, yang kedua aku emang kerja di lapangan gitu. Aku tertarik sama dua-duanya gitu. Dan sebenarnya belum kebayang sih, kalau aku mau jadi akademisi ya aku pasti lanjut S2 kan. Cuma kalau misalnya aku mau lanjut jadi mau kerja di site gitu ya aku langsung kerja gitu. Nah, cuman sekarang kecenderungan ini aku lebih cenderung ke kerja di lapangan gitu. Jadi mungkin ntar langsung kerja, mungkin aku bakal kerja dulu karena di beasiswa aku ini diperbolehkan untuk kerja maksimal 2 tahun dulu. Setelah lulus baru balik ke Indo. Jadi mungkin aku bakal kerja dulu di sini 2 tahun, ngumpulin pengalaman, nanti baru mungkin aku balik ke Indonesia gitu, kerja di perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Oke, I see. Berarti kamu tuh tadi kan udah mention tentang kerja. Kalau prospek kerja di teknik pertambangan tuh apa sih, Haura? Kalau boleh tahu?
oh itu di Indo ataupun di sini tuh banyak banget, apalagi di sini. Di sini kan Australia itu emang tempatnya tambang banget kan. Salah pendapatan mereka salah satunya itu dari yang besar itu dari tambangnya gitu. Di sana banyak banget, bisa jadi engineer-nya, bisa jadi researcher-nya, bisa jadi pokoknya banyak banget di sini untuk prospek di tambang itu sendiri gitu. Bahkan kalau di sini itu rata-rata itu orang itu kalau setiap ketemu itu pasti ditanya itu kerjanya itu di tambang gitu, entah dia di hospitality, entah dia itu emang jadi engineer-nya gitu. Di sini ya, kalau di Indo sama sih harusnya posisinya ya, posisi di company-nya gitu. Oke, berarti emang luas banget ya di teknik pertambangan tuh prospek kerjanya. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir sih. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kamu ambil selama jadi anak rantau di sana gitu? Pelajaran itu aku nggak pernah ngerantau sebelumnya. Aku juga nggak pernah keluar negeri sebelum SMA. Jadi pas pertama kali keluar negeri aku tuh langsung menetap di sana. Jadi aku jadi kaget. Tapi karena banyak hal pertama yang aku lewatin di sini, aku tuh jadi hal-hal yang berat ya, lebih tepatnya hal-hal berat yang aku pertama kali jalanin di sini itu tanpa ada orang tua, tanpa ada temen yang awalnya aku kenal gitu di sini. Aku nggak kenal siapa pun selama pas nyampe pertama kali di sini, aku nggak ada kenal sama siapapun gitu. Jadi aku harus ngebangun lingkaran baruku lagi gitu di sini yang bisa bikin aku nyaman gitu dan nggak bikin aku ngerasa sendiri gitu. Karena awal-awal itu aku salah satu stresnya itu karena aku ngerasa benar-benar kesepian di sini awal baru nyampe itu, karena aku tahu banyak orang, cuman aku nggak deket sama beberapa orang gitu. Jadi aku nggak bisa jadiin mereka tempat cerita, sedangkan kita jauh dari rumah gitu kan. Banyak hal-hal yang kita pengen nih berbagi, kita pengen cerita nih sama orang, cuman nggak ada gitu. Jadi mungkin aku ngerasa kesepian kan, dan dari sana aku jadi belajar untuk bisa membuka diri dan bisa untuk nemuin caraku untuk bisa keluar gitu dari beberapa permasalahan tanpa harus mengandalkan orang lain gitu misalnya. Jadi aku jadi lebih bisa berdiri sendiri gitu, dan aku jadi bisa lebih tahan banting gitu. Semisal nanti aku dikasih permasalahan yang lebih lagi gitu sih. Jadi mental aku jadi mungkin bisa jadi lebih kuat gitu selama di sini gitu. Ya sih, bener sih. Berarti struggle-nya emang ada banget ya kalau mau jauh dari orang-orang sekitar kita. Oke. Ya, benar. Betul. Jadi buat Saners di luar sana yang masih bingung nih mau nyari universitas mana yang aku pilih, boleh banget nih Haura direkomendasikan kampusnya Haura ke para Saners di luar sana. Iya, boleh. Kalau mau, apalagi kalau misalnya ada yang berminat ke tambang, itu kampusku termasuk yang bagus untuk pertambangan karena deket gitu dengan site, dan kita langsung terjun ke lapangannya gitu. Ya, mungkin gitu sih. Oke, makasih banget ya Haura udah gabung di podcast kita hari ini. Jujur, aku pribadi dapetin insight yang banyak banget sih dari kamu gitu. Jadi buat para Saners di luar sana yang pengen ngedapetin insight lebih banyak lagi, boleh banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday. Oke, kita mau pamit undur diri. Bye. Bye. Terima kasih. Life on replay, don't need to make plans, it's all in your hands. I'm too busy, I'm spending all my time with you, driving through the states. Don't